Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Mildayanti, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab di Institut Agama Islam Negeri Bone semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya untuk memenuhi tugas final pada mata kuliah metode riset. Langsung saja pada proposal kali ini, judul proposal yang saya angkat yaitu penerapan metode Team Games Turnamen dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 6 Min 7 Bone. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang. Nah, di dalam bahasa Arab, sebagaimana yang kita ketahui bahwa terdapat 4 maharah ataupun sering disebut dengan 4 keterampilan yang harus dikuasai oleh siswa, yang mana itu terdiri dari maharatul istima, keterampilan mendengar, maharatul kalam, keterampilan berbicara, maharatul qiraah, keterampilan membaca, dan maharatul kitabah, keterampilan menulis. Di dalam proses belajar mengajar tentunya banyak metode yang dapat digunakan dalam rangka menyampaikan materi pembelajaran. Namun terkadang metode yang telah ada itu terkadang tidak menjamin adanya suatu keberhasilan dalam proses pembelajaran. Nah, setelah melakukan observasi dan juga wawancara pada guru Min 7 Bone, saya mendapatkan beberapa masalah seperti ternyata masih banyak siswa yang masih kurang mampu dalam membaca teks-teks bahasa Arab, dan juga penggunaan metode yang dilakukan oleh guru itu kurang menarik dan kurang bervariabel sehingga membuat siswa itu bosan dan tidak memiliki semangat untuk belajar bahasa Arab. Maka dari itu, dalam penelitian ini saya mencoba untuk menawarkan sebuah metode pembelajaran dengan nama yaitu metode Team Games Turnamen atau disingkat dengan TGT untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Selanjutnya pada bagian rumusan masalah. Nah, di sini saya mengangkat 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana penerapan metode Team Games Turnamen TGT dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 6 Min 7 Bone. Dan yang kedua, bagaimana peningkatan keterampilan membaca siswa kelas 6 Min 7 Bone setelah adanya penerapan metode Team Games Turnamen. Nah, adapun tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui penerapan ataupun langkah-langkah penerapan metode Team Games Turnamen dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa kelas 6 di Min 7 Bone. Dan yang kedua, untuk mengetahui peningkatan keterampilan membaca siswa kelas 6 Min 7 Bone setelah diterapkannya metode Team Games Turnamen ini. Adapun manfaat penelitiannya yaitu yang pertama, manfaat bagi siswa. Diharapkan agar siswa itu memiliki semangat belajar yang tinggi sehingga dapat meningkatkan keterampilan ataupun kemampuan membaca bahasa Arab mereka. Kemudian yang kedua, manfaat bagi guru. Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan ataupun metode pembelajaran untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Nah, langsung saja kita masuk kepada bab 2, yakni kajian teori. Yang pertama, pengertian metode Team Games Turnamen ataupun TGT. Jadi, metode TGT ini adalah metode pembelajaran yang mendorong siswa untuk menjadi mandiri dalam proses belajar mengajar. Dalam metode ini, siswa memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam kelompok dan berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok, sehingga partisipasi siswa dalam pembelajaran dapat dioptimalkan. Kemudian yang kedua, langkah-langkah penerapan metode Team Games Turnamen, yakni metode TGT. Yang pertama yaitu dilakukannya presentasi materi, di mana guru terlebih dahulu melakukan penyampaian materi kepada siswa agar siswa dapat memahami materi yang disampaikan tersebut. Kemudian setelah penyampaian materi oleh guru, maka ada proses selanjutnya yaitu pembentukan kelompok, di mana siswa dibagi menjadi beberapa kelompok yang terdiri dari beberapa orang berdasarkan jenis kelamin, suku maupun presentasi belajar. Nah, yang ketiga yaitu Games Turnamen.
di mana setelah dilakukannya penyampaian materi oleh guru dan juga pembentukan kelompok siswa, maka selanjutnya yaitu siswa akan bermain sambil bertanding untuk mengukur sejauh mana penguasaan materi mereka yang bersifat akademik. Kemudian yang terakhir yaitu penghargaan kelompok, di mana kelompok yang memiliki skor tertinggi terhadap pertandingan games turnamen tadi, maka akan diberikan penghargaan untuk dijadikan sebagai motivasi agar lebih semangat lagi dalam belajar. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan metode TGT. Sebagaimana kita ketahui bahwa setiap metode itu tidak ada yang sempurna, yakni pasti memiliki kekurangan dan juga kelebihan. Nah, dalam metode TGT ini terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, yaitu yang pertama kelebihannya adalah lebih mengoptimalkan pencurahan waktu untuk tugas gerak, mengedepankan penerimaan terhadap perbedaan individu. Dengan waktu yang sedikit, siswa diharapkan dapat menguasai materi lebih mendalam. Kemudian kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan keaktifan siswa, mendidik siswa untuk berlatih bersosialisasi dengan orang lain, semangat belajar yang tinggi, hasil belajar yang lebih baik, dan juga meningkatkan kebaikan budi, bekerja sama, dan persaingan sehat. Selanjutnya kekurangan dari metode TGT ini. Yang pertama adalah sulitnya pengelompokan siswa yang memiliki heterogen dari segi akademis. Kemudian yang kedua, masih adanya siswa yang memiliki kemampuan tinggi namun tidak terbiasa dan susah memberikan penjelasan kepada siswa yang lainnya, yakni kepada teman-teman yang lainnya. Nah, selanjutnya adalah definisi dari maharah qiraah ataupun keterampilan membaca. Secara etimologi, kata maharah qiraah berasal dari bahasa Arab, dari kata maharah yang berarti pandai ataupun mahir. Namun secara terminologi, kata maharah adalah kemahiran ataupun keterampilan yang harus dikembangkan dalam pembelajaran bahasa. Nah, adapun kata qiraah ini memiliki arti membaca. Membaca sebagaimana melihat dan memahami isi dari apa yang tertulis dan melisankan ataupun di dalam hati sebuah tulisan. Dengan melisankan atau di dalam hati sebuah tulisan. Nah, kemahiran membaca adalah suatu kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam melihat dan memahami makna-makna yang terkandung dalam sebuah tulisan, yang mana diharapkan mampu memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis dalam tulisan tersebut. Selanjutnya adalah tujuan keterampilan membaca atau maharah qiraah. Terdapat beberapa tujuan dari keterampilan membaca, yakni yang pertama adalah memahami informasi tertulis, dalam artian membantu pembaca memahami isi bacaan baik secara eksplisit maupun implisit. Kemudian yang kedua adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis, dalam artian membantu pembaca menganalisis, mengevaluasi, dan menginterpretasikan informasi dalam teks. Kemudian yang ketiga adalah memperluas wawasan dan pengetahuan, dalam artian membantu pembaca mendapatkan pengetahuan baru dan memahami berbagai perspektif. Kemudian yang keempat adalah melatih kemampuan berbahasa, dalam artian meningkatkan kosakata, tata bahasa, dan gaya bahasa yang digunakan di dalam berkomunikasi. Yang kelima adalah meningkatkan konsentrasi dan fokus, dalam artian membantu pembaca untuk fokus kepada detail dan memahami alur cerita ataupun informasi yang kompleks. Kemudian yang keenam adalah mendukung kreativitas dan imajinasi, di dalam artian membantu pembaca membayangkan cerita, tokoh, ataupun konsep yang dijelaskan di dalam teks. Dan yang ketujuh adalah mengembangkan kemampuan komunikasi, dalam artian membantu pembaca menyampaikan informasi yang telah diterima ataupun dipahami dengan jelas dan efektif. Kemudian yang terakhir adalah memenuhi kebutuhan akademik ataupun profesional, di dalam artian membantu pembaca memahami materi pelajaran, laporan, ataupun dokumen penting yang relevan. Selanjutnya adalah indikator keberhasilan keterampilan membaca ataupun maharatul qiraah. Yang pertama adalah ketepatan membaca, yang mana siswa itu sudah mampu membaca teks dengan tajwid ataupun kaidah yang benar, dan juga tidak melakukan kesalahan dalam pengucapan huruf, harokat, dan juga tanda baca. Yang kedua, kefasihan membaca, di mana siswa
yang sudah berhasil dalam keterampilan membaca ini sudah memiliki kemampuan membaca teks dengan lancar tanpa adanya rasa ragu-ragu ataupun tersendat, dan menggunakan intonasi yang sesuai terutama pada teks tertentu melalui puisi ataupun dialog. Yang ketiga adalah pemahaman makna, di mana siswa itu sudah mampu menjelaskan isi dari teks yang telah mereka baca, dan juga mampu menjawab pertanyaan terkait isi teks baik eksplisit maupun implisit. Kemudian yang keempat adalah penerapan kosakata, di mana siswa sudah memahami makna kata-kata baru dalam konteks bacaan dan juga sudah mampu menggunakan kosakata baru di dalam kalimat lain secara tepat. Nah, yang kelima adalah analisis dan penafsiran teks, di mana siswa itu sudah mampu mengidentifikasi ide pokok dan gagasan pendukung dari teks, kemudian mampu menganalisis hubungan antara teks yang satu dengan teks yang lain, seperti hubungan sebab akibat. Kemudian yang keenam adalah kritis terhadap teks, di mana siswa itu sudah mampu memberikan pendapat terhadap isi teks dengan argumen yang logis, kemudian sudah mampu menghubungkan antara isi teks dengan realitas ataupun pengalaman pribadi. Kemudian yang terakhir adalah kreativitas dalam tanggapan, di mana siswa sudah mampu membuat kesimpulan ataupun penafsiran baru berdasarkan teks yang ada dan mampu menghasilkan karya-karya yang terinspirasi dari teks yang dibaca, seperti menulis sebuah ringkasan, sinopsis, ataupun cerita-cerita baru. Nah, selanjutnya kita beralih kepada penelitian yang relevan, yang mana di sini saya mengambil 3 rujukan. Yang pertama yaitu penelitian yang telah dilakukan oleh Sri Wahyuningsi dan kawan-kawan pada tahun 2014 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Tim Games Turnamen untuk meningkatkan keaktifan belajar bahasa Arab. Nah, di sini yang membedakan dengan penelitian saya adalah pada variabel Y-nya, di mana Sri Wahyuningsi dan kawan-kawan itu menggunakan untuk meningkatkan keterampilan, untuk meningkatkan keaktifan belajar bahasa Arab, sementara dalam penelitian yang saya lakukan adalah untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Yang kedua adalah penelitian yang telah dilakukan oleh Apriwardana Ritonga pada tahun 2020 dengan berjudul Pengaruh Media Crossword Puzzle dalam Meningkatkan Maharah Qiraah Siswa SMA Islam Sabillah Malang Boarding School, yang mana yang membedakan dengan penelitian saya yaitu adalah pada variabel Y-nya. Di sini menggunakan media crossword puzzle, sementara yang dalam penelitian yang saya lakukan adalah menggunakan metode Team Games Turnamen. Dan yang terakhir adalah penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Dwi pada tahun 2017 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Tim Games Turnamen untuk meningkatkan hasil belajar dalam mata pelajaran IPS siswa kelas 5 Sekolah Dasar 4 Puyoh Kudus. Nah, yang membedakan dengan penelitian yang saya lakukan di sini adalah pada variabel Y-nya, di mana di sini pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Dwi itu pada variabel X-nya itu adalah pada variabel Y-nya yaitu adalah peningkatan hasil belajar dalam mata pelajaran IPS kelas 5. Nah, di sini saya justru menggunakan untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa. Selanjutnya adalah kerangka pikir. Nah, berdasarkan skema tersebut, skema di atas, maka arah penelitian ini itu dimulai pada proses pembelajaran bahasa Arab, kemudian di mana dilakukan dengan menggunakan metode Team Games Turnamen untuk meningkatkan keterampilan membaca siswa, khususnya di kelas 6 siswa Min 7 Bone. Nah, dalam penelitian ini akan dibahas arahnya akan dibahas tentang penerapan metode Team Games Turnamen dalam meningkatkan keterampilan membaca siswa, dan juga pengaruh bagaimana peningkatan keterampilan membaca siswa setelah diterapkannya metode Team Games Turnamen. Nah, kita beralih kepada bab 3, yakni metodologi penelitian. Nah, dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan kuantitatif dengan menggunakan metode eksperimen. Kemudian desain penelitiannya adalah pre-experimental design dengan menggunakan one group pre-test dan juga post-test design, di mana ini merupakan kegiatan yang menggabungkan antara pre-test dan juga post-test dengan melakukan tes secara
antar kelompok sebelum diberikannya perlakuan dan juga sesudah diberikannya perlakuan ataupun tindakan, yang mana hasilnya dapat dibandingkan antara sebelum dan sesudah diberikannya perlakuan. Kemudian pendekatan penelitiannya adalah pedagogis dan juga linguistik ataupun bahasa. Jadi pedagogis adalah ataupun sering disebut dengan pendidikan adalah bidang ilmu yang memberikan dasar, prinsip panduan dalam upaya untuk mendidik ataupun membentuk peserta didik, membentuk anak-anak menjadi individu yang memiliki pengetahuan, keterampilan sosial, pemahaman budaya dan kualitas moral ataupun kebajikan. Kemudian pada pendekatan bahasa ataupun linguistik. Jadi, sebagaimana kita ketahui bahwa linguistik ini adalah studi tentang bahasa. Nah, dalam penelitian ini kenapa digunakan pendekatan linguistik? Karena untuk mempelajari bahasa secara luas, dalam hal ini mempelajari unsur-unsur bahasa, khususnya dalam bahasa Arab, mulai dari yang terkecil hingga yang terbesar. Selanjutnya populasi dan sampel. Nah, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 6 di Min 7 Bone. Kemudian sampelnya adalah siswa kelas 6 di Min 7 Bone dengan jumlah siswa laki-laki berjumlah 5 siswa, 5 orang, kemudian perempuan berjumlah 14 siswa. Jadi total sampel dalam penelitian ini adalah 19 siswa. Nah, selanjutnya adalah teknik pengumpulan data dan juga instrumen penelitian. Nah, dalam penelitian ini teknik pengumpulan datanya ada 3. Yang pertama adalah tes, observasi, wawancara, dan juga tes, yakni pretest dan juga posttest. Kemudian instrumennya juga ada 3, yaitu lembar observasi, lembar wawancara, dan juga lembar tes. Selanjutnya kita beralih ke teknik analisis data. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah teknik analisis kuantitatif, di mana untuk menganalisis secara kuantitatif itu digunakan analisis deskriptif. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk memberikan gambaran yang jelas dan mudah dipahami tentang karakteristik data tanpa bermaksud membuat generalisasi yang berlaku untuk populasi yang lebih luas. Nah, statistik deskriptif yang dimaksudkan di sini adalah untuk mendeskripsikan secara verbal tentang peningkatan keterampilan membaca ataupun maharoh qiraah setelah diadakannya tes ataupun diadakannya perlakuan. Nah, adapun statistik deskriptif yang dimaksud di sini adalah yang pertama adalah analisis statistik deskriptif dan juga yang kedua adalah presentase. Nah, itulah tadi pemaparan ataupun presentasi proposal penelitian yang saya lakukan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.